sebelumnya almarhum itu sakit apa, Bu? Sakit sesak napas. Sesak napas Dari ya? dulu juga punya sakit sesak napas. Sesak napas. Iya. Nah, sudah berapa bulan ininya sakitnya? 2 bulan. 2 bulan. Iya. 2 bulan ya, Bu ya. Nah, selama 2 bulan itu perawatannya di mana, Bu? Di dokter. Dokter. Ya, Dokter dokter umum? Iya. Dokter. Nah, kata pihak ke dokter, ada dokternya gimana? Kena gejala apa deh? Kalau udah 2 kali diperiksa harus dirawat, katanya dibawa ke rumah sakit. Ya saya teh bawa ke rumah sakit. Ya, rumah sakit Sayang Cianjur. Ya katanya harus dirawat ke rumah sakit. Yang ini sakitnya jantung bengkak. Kalau dari pihak dokter apa gejalanya? Dari pihak dokter Cianjur. Dokter Farhan tadi. Jantung bengkak. Jantung sama ya. Iya. Nah terus? Tapi kalau udah dibawa ke Cianjur itu sakitnya jantung, paru-paru udah infeksi, katanya ginjal. Oh, komplikasi ya? Iya. Badai COVID, badai te COVID, abi mah malik teu suka. Tidak nerimakan ya, Bu ya, karena almarhum sakitnya karena sakit biasa, iya, bukan dari iya, COVID-19 ya, atau virus iya, corona. Iya. Nah, langkah apa, Bu, yang ditempuh dari pihak keluarga? Apanya? Selama ini, karena pihak keluarga kan tidak menerima ya, Iya, atas tidak menerima. apa yang disampaikan pihak Iya. rumah sakit bahwa Iya. almarhum ini Iya. kena dampak virus corona. Iya. Emang nggak ada ini, Bu, apa surat-surat dari rumah sakit menyatakan bahwa hasil-hasil dari Ya nggak dikasih sama saya di situ di rumah sakit ya? Iya. Itu berapa hari, Bu, di rumah sakit? 1 hari. Oh, baru 1 hari langsung dinyatakan virus corona ya, kena dampak virus corona. Ya kan malamnya mati itu. Tabu 9. Kemarin harus pergi semuanya ke Ciranjang mau tes darah. Kata saya nggak bisa, sekarang juga ada yang meninggal, saudara saya Uwa gitu bilang. Kenapa nggak bisa? Ya kan di rumah mau 7 harian gitu, itu suami saya itu kemarin. Oh kalau begitu cenah tuh ditutup aja ya, cenah harus tanda tangan cenah ibu, cenah gitu bilang sama saya dokter. Ya silahkan, tapi cenah lab suami ibu harus bayar 900. Oh gitu, kata pihak rumah sakit. Kata dokter, kata saya tuh begini sama bidan yang kesini, silahkan saya mau bayar 900, tapi saya mau dibayar dulu itu kematian suami saya, mau corona mau tidak corona saya mau dibayar gitu. Karena pihak rumah sakit menyatakan bahwa almarhum kena virus corona gitu ya. Corona, iya. Tapi sebaliknya pihak rumah sakit meminta uang sejumlah Rp900. Iya, yang untuk dokter di sini Ciranjang. Bukan rumah sakit. Bukan rumah sakit Cianjur, rumah sakit Ciranjang. Oh, puskesmas. Iya. Puskesmas Ciranjang itu minta 900.000 buat bayar lab suami ibu. Dokter itu ya? Iya. Iya. Nah, itu udah minta gitu dokter Lena sama ibu kemarin telepon, ya cenah kalau ibu nggak datang ke rumah sakit, ibu cenah minta dibayar itu hasil labnya. Kata saya, ya boleh minta dibayar itu lab 900, saya mau bayar, tapi saya minta itu minta dibayar lagi suami saya kematiannya, digituin sama dokter. Dikuburkan sampai malam, sampai mau jam 4 pagi, dari jam 12 malam. Terus itu penguburan dengan secara komplit APD, baju komplit APD. Jadi pihak keluarga cuma menyaksikan aja? Iya, cuma menyaksikan aja. Jadi untuk pelaksanaan di lapangan juga pihak rumah sakit ya? Iya, pihak rumah sakit. Kalau ininya masyarakat cuma menyiapkan lahan penguburan aja, penggalian. Iya. Yang menguburkan pihak dari rumah sakit. Kalau untuk masyarakat sekitar, kita kan istilahnya sama tetangga pengen dikuburkan secara layaknya di kampung lah gitu istilahnya. Pakai ajengan, pakai ini gitu. Secara biasa. Tapi dari pihak rumah sakit ini dikopidkan gitu mayat ini. Jadi tidak nerima ya pihak keluarga. Pihak keluarga. Tanggapan mah gitu aya saur mah aya angsuran ti ditu atau kita aya kalka nyuhunkeun ti dieu. Nyuhunkeun ti dieu 800 kepada tumponan ka rumah sakit. Bae lah. Dari mah sarehat teh dikopikeun deui di ditu. Nanti sehat ge. Da ujung-ujungna mah kan
corona teh ada rumah sakit. Dari pihak desa sendiri gimana Pak tanggapan mereka Pak? Waktu pihak desa mah memang ini ya apa tuh dia mengetahui gitu kejadian ini. Malahan mah pihak aparat dari desa, kepolisian, terus dari rumah puskesmas Ciranjang ke sini malahan. Nah, bagaimana Pak tanggapan keluarga sendiri di saat almarhum ini dinyatakan positif corona Pak? Sebenarnya adik saya ini memang sakitnya udah 2 bulan yang lalu. Nah, waktu 2 bulan yang lalu mah dia masih bisa jalan-jalan keliling gitu ya, berarti berinteraksi dengan warga semua lah gitu. Yang parahnya tuh jarak seminggu ke sampai seminggu lah, seminggu sampai ke dia out dah. Itu jaraknya seminggu dia. Udah gitu saya kan lihat adik saya udah parah begitu. Masa saya tega dia dibiarin begitu tergeletak. Saya bawa ke rumah sakit. Pertama ke rumah sakit Ciranjang. Ciranjang menolak dengan alasan peralatan kurang lengkap. Saya bawa ke Cianjur. Waktu ke Cianjur, ya langsung ditangani dah, semua ditangani. Dari rumah berangkat jam 9, ini jam berapa? Jam 6 sore. Pagi. Iya benar pagi. Saya sendiri yang nganterin sama itu istrinya tuh berdua. Sampai ada pemeriksaan, terus ada cek ini apa di bus, di lab semua. Udah gitu jam 9 malam mungkin karena udah nggak kuat si pasien ya akhirnya langsung meninggal dunia. Nah, iya. Terus dinyatakan oleh pihak dokter rumah sakit bahwa almarhum ini positif corona ya? Belum ada jawaban oh, belum. Sekarang. Iya. Itu yang menyatakan virus kena positif virus corona siapa, Pak? Pihak dokter. Pihak dokter ya? Dokter Ciranjang atau dokter Cianjur? Oh, dokter katanya Cianjur. ada virus sedikit katanya. Tapi pihak keluarga tidak menerima bukti atau berkas dari pemeriksaan? Iya, nggak ada. Nggak ada ya? Cuma dari lisan aja bahwa almarhum ini kena dampak virus corona, Iya. positif corona. Nah, terus dibawa ke... Nah, udah gitu saya pulang lagi ke sini. Udah tahu saya meninggal, saya menghubungi rumah ini desa. Saya maksud mau ngambil jenazah pakai ambulan. Udah gitu sampai ke rumah sakit Cianjur. Alasannya jawabannya begitu katanya. Bapak udah katanya nggak usah ini dibawa. Saya yang bawa dari pihak rumah sakit. Jadi ditangani langsung oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit. Sampai tadinya saya mau bawa itu. Sama keluarga mau dibawa. Oh iya. Udah jawabannya gitu dia nggak ngasih. Biarin katanya ini urusan rumah sakit kalau kata kasarnya. Kok tetap aja kekeh nggak mau ngasih itu. Ya, setelah itu pihak keluarga nunggu di rumah gitu ya? Nah iya, udah gitu kata pihak rumah sakit, udah katanya Bapak pulang aja. Sampai di rumah masyarakat apa istilahnya bantu untuk gali kuburan. Ya udah saya perintahkan aja RT semua di sini Karang Taruna gali kuburan. Sampai beres-beres itu jam 4. Jam 4 pagi. Iya, subuh. Pihak rumah sakit dari itu sambil membawa ambulan, bawa jasad, terus sama orang-orang pakaian APD semua komplit, ada 12 orang kali. Malahan katanya ini kurang dalam, malah dia yang kerjain juga itu, apa yang gali lagi itu. Jadi acara pemakamannya bukan dari pihak keluarga ya atau masyarakat, tapi pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit. Masyarakat cuma menyiapkan lahan aja. Iya. Masyarakat cuma menyiapkan kuburan, udah gitu masyarakat lihat dari jauh, udah beres semua, terus disemprot lah semuanya. Iya. Udah gitu aja, udah pada pulang aja. Bukan COVID, sakit biasa. Kita engap gitu dah. Engap, penyakit engap. Jadi pihak lama di sini nggak sehari-sehari. Kalau COVID mah kan nggak dadak. Lima lama sakitnya. Jadi pihak keluarga tidak terima gitu ya? Iya. Ya, terima. Malam saya harus dibongkar lagi itu besok jadi kali. Udah pada mau.
pengen lihat dalamnya apa dibuahan atau plastik. Itu ketahuan dalam petinya diplastikan. Oh, di peti ya, Pak ya? Di peti dibungkus Plastikan plastik. luarnya peti juga. Itu nggak ada biaya, Pak, dari pihak rumah sakit? Nggak ada. Nggak ada ya? 900.000 katanya untuk biaya hasil swab katanya. Pihak rumah sakit minta uang tebusan 900.000, nggak dicompanin sama Keluarga? orang lima keluarga di sini. Itu alasannya untuk tes swab? Tes swab katanya, hasil tes swab katanya. Nggak tahu, orang saya juga nggak tahu masalah swab itu. Tapi pihak keluarga belum ngasih, Bu ya? Nggak ada. Nggak ada yang ngasih ya? Nggak ada orang. Buat apa? Boro-boro bayar dia di sini aja Buat untuk tahlilan sampai ke istilahnya apa? Susah Sampai nyari pinjam duitnya. sana pinjam sini kata kasarnya gitu. iya, iya, Kalau dibuat bayar orang. iya, iya. Iya kan waktu itu ada apa namanya? Ada pengumuman penjelasan dari pihak rumah sakit ini Cirenjang. Katanya tunggu 4 hari. Katanya nanti labnya keluar, nanti dikasih tahu. Ditunggu-tunggu Ternyata Enggak, nggak ada. kan? ada sampai hari ini. Yang ada itu putusan dokter Lena yang namanya Bu Bidan itu, nggak tahu siapa namanya, Bu Titin apa. Malah kesini kasih uang. Pada nyuruh ke sana cek darah. Kok katanya enggak Nggak pada datang. pergi ke puskesmas gitu. Terus ngomong sama si Uwa, katanya kalau nggak mau periksa itu hasil lab katanya tebus 900.000 gitu. Si Uwanya nggak si Uwa ngomongnya oke, katanya saya itu tebus 900.000, tapi tolong suami saya kan ibaratnya kena fitnah. Dinyatakan Saya juga- positif ya, iya, positif saya corona. juga katanya belum dinyatakan positif sih, cuman apa istilahnya kayak ibarat terpapar apa masih dalam Kena dampak ya. iya mungkin dampak. seperti itu mungkin, tapi kan itu juga hasil labnya kan ditunggu-tunggu itu hasil lab. Tapi udah diperiksa emang? Nggak tahu katanya. Keluarga? Belum. Itu kata ibu. Keluarga belum. Oh, Menolak Pak, menolak. Menolak ya. Ini kakak juga udah dikasih tahu, si Wah udah dikasih tahu juga, tapi semuanya menolak. Nggak mau lah, nggak mau cek darah gitu. Buat apa? Dibilang udah pada sehat ini. Gitu. ya. Ya seperti itu aja sih. Keluarga nggak menerima lah untuk Iya makanya ini ditunggu-tunggu juga itu, mungkin orang desa apa orang puskesmas mana itu ditunggu kesini tapi nggak ada yang kesini. Ya atau di sini kan udah menolak, nggak mau cek darah. Itu aja sih. Oke. Rumah ini kerjanya apa Pak sehari, Pak? Kerjanya dulunya dagang Dagang. di daerah Jakarta, Pulau Gadung. Tahun berapa itu? Atau sebelum? Jadi dagangnya itu akan aprusan sebulan sekali gitu. Emang sebelum sakit beliau ini waktu ada wabah virus corona ini, Pak? Udah ada virus corona. Oh, jadi terakhir kali itu pulang Nggak sakit. sakit. Waktu pulang nggak sakit, belum. Jakarta lah jam itu terakhir Gini, pulang Pak. dari Jakarta. Si Akang kan giliran pulang gitu, istilahnya apa aflus ya kan bagian orang lain pulang gitu. Di sini juga pada protes kayak si Uwa gitu ya, ayo cepet kamu baju itu apa namanya ganti gitu gini malah petunjuk yang ada punya corona gitu ya, ketakutan gitu. Tapi ya alhamdulillahnya itu kan udah lama ya Pak ya, si Akang dia ke rumah orang tua ke bapak gitu bolak-balik itu perasaan ini kok biasa-biasa aja gitu lah Pak, nggak ada apa namanya reaksi ada corona nih, nggak ada gitu. Ya, itu terakhir hari tanggal berapa, Bu? Bulan berapa? Pulang dari Jakarta? Itu sebulan. pokoknya kalau yang sakit biasa itu 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan tuh biasa ngobrol, walaupun dia tuh sakit sebenarnya, sakit. Yang parah itu yang mau meninggal, orang-orang ribut pada kesini kan udah nggak sadarkan diri gitu ya si Akang tuh. Nah orang-orang pada dibawa ke rumah sakit. Nah saat itu juga dibawa ke rumah sakit pagi-pagi, malamnya meninggal. Udah itu aja gitu. Ya katanya sih masih di unit gawat darurat itu, si Akang udah ke katanya punya infeksi paru-paru, punya gagal mungkin ginjal sama bengkak jantung. Di situ penyakit yang 3 itu ketahuannya mungkin kayak gimana kalau yang jantung itu kayak mukanya itu apa
biru gitu Pak. Bengkak-bengkak. Ini apa nggak bercahaya gitu, ini tuh kayak biru aja gitu. Jadi waktu kerja di Jakarta itu nggak mengalami sakit apapun ya? Enggak. Setelah itu Sehat saja, sehat. pulang, berarti masih tahun 2020 ini ya? Iya. Ini Bulan berapa perkiraan Bu? ini bulan berapa ini? Oktober. Agustus. Lah, Juni, Juli, Agustus lah. Pulangnya ya? Juga masih bolak-balik kok, masih bolak-balik. Orang di sini Sekitar Juni Kalau Juli yang lah. parahnya itu ya, yang saat itu aja Pak, yang si Akang pagi-pagi dibawa ke rumah sakit, malamnya meninggal itu. Seperti itu. aja Apalagi kemarin saya sampai pengen marah itu takut mayitnya nggak kesini gitu, pokoknya tempat khusus buat corona gitu. Pikirannya tuh saya tuh ke situ. Tapi Ibu yakin yang dikuburkan itu almarhum? Lah makanya saya itu Sampai sekarang? sampai tip-tip bisa lah. Takutnya juga katanya ada berita Pak begini, cuman pakai baju doang gitu kan ya. Apa dimandiin apa enggak, walau alam kita nggak tahu gitu. Oh jadi di rumah sakit juga nggak tahu ya proses dari pemandian jasmani? Isinya aja nggak dikasih tahu. Cuman udah masuk peti aja. Tapi kalau masalah asli bukannya, ya saya yakin asli. Soalnya apa? Dia kan orangnya gemuk, gemuk gitu ya. Waktu dibawa tuh ya sampai kayak digotong gitu sampai 6 orang. Dari ambulan ke tempat pemakaman. Cuma itu udah berikut sama petinya juga tuh Sama kan. petinya. Petinya juga mungkin itu petinya biar sampai baunya tuh nggak mungkin biar nggak keluar gitu. Apalagi kan udah sama plastik kan. Itu. Tapi pihak rumah sakit juga sama saya kemarin kan ngobrol waktu saya mau jemput, ternyata nggak bisa. Katanya di sini juga sama, katanya dimandiin, dikapanin katanya. Terus disolatin, kata pihak itu. Rumah sakit. Pihak rumah sakit ya saya percaya aja. Malahan mah waktu itu sebelum adik saya dibawa sini masih ada jenazah orang warung kondang itu sampai udah 3 hari di situ. Mau diambil sama keluarga nggak dikasih, sampai Mungkin rame yang itu. pihak keluarga mungkin nggak mau seperti itu Pak, pengennya ya seperti biasa nguburin mayat mana, itu seperti biasa, bukan yang habis ya COVID itu pihak rumah sakit mungkin gitu, masih belum COVID. Itu juga saudara juga yang ini juga sama kemarin sama di COVID kan, sampai orang kan pada takut ya, nggak ada yang tahlil, cuma keluarga doang. Jadi bagaimana Bu reaksi dari tetangga Bu, masyarakat sekitar mengetahui hal ini? Ya biasa aja. Reaksi Biasa ya? ini biasa kok. Tahlilan Nggak biasa ada yang- gitu. Iya, tahlilan pada banyak Pak, alhamdulillah. Ya. Nggak takut gitu lah. Ya. Nggak takut kena corona atau gimana, enggak. Alhamdulillah pada datang. Keluarga kemarin kan suruh datang ke puskesmas Ciranjang ya. Kalau saya mas nggak, ini cuma dengar aja. Gimana? Iya, cuma dia nggak datang gitu aja sih. Alasannya nggak tahu apa. Untuk penanganan COVID ini kita semua tahu ya bahwa semuanya bergulir dengan updatean yang sering ya Pak ya. Hingga akhirnya baik itu di Satgas Kabupaten ataupun di provinsi juga, samalah nasional juga. Nah, untuk skupnya saya di sini di Puskesmas Ciranjang kita punya tim ya Pak ya. Yang di sini fungsi Puskesmas sendiri adalah untuk pelacakan kasus. Ya. Jadi kegiatan yang kami lakukan selama ini biasanya begini. Kita dapat informasi dari call center untuk ada data yang di-forwardkan. Misal termasuk kasus untuk Pak Dadan ini sendiri. Waktu itu saya dapat jam 2 malam, jam 10, jam 22 malam ya, sekitar jam 10-an dari call Tanggal center. berapa itu Bu? Bentar Pak. Nah, 21 Oktober Ya. 22 lewat 19. Oke, saya dapat WA dan dapat juga telepon gitu. Iya. Nah, bahwa yang bersangkutan itu di sini disebutkan statusnya probable COVID ya. Jadi kan diagnosa itu ada suspek, ada probable, ada terkonfirmasi gitu ya, dan ada discharge. Jadi swab 1 dan 2 belum ada hasil labnya karena pasien meninggal.
pemulasaraan protokol COVID-19. Saya langsung follow up ya. Follow up, apakah keluarga sudah setuju dengan protokol COVID? Saya tanya ke call center. Jawaban call centernya, keluarga sudah setuju dok, konfirmasi gugus tugas, mohon untuk koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa. Nah, ada kontak pak camatnya, kata call center. Gugus tugas menanyakan, oke. Jadi setelah dapat itu saya koordinasi dengan di puskesmas sendiri pak. Jadi kita punya timnya, kita kan nggak bisa melakukan semuanya sendiri ya. Kita juga lintas sektor. Jadi waktu itu yang paling cepat yang bisa kita lakukan adalah bahwa dari rumah sakit memerlukan ada 7 set APD ya Pak ya, karena mereka sedang melakukan pemulasaraan jenazah di warung kondang. Jadi tunggu aja dulu. Jadi saya waktu itu memang standby terus ya. Nah, sekarang sedang proses pemakaman di warung kondang. Jadi kita standby terus. Kita siapkan APD yang diminta 7 set. Kita juga punya petugas surveillance yang standby yang mendampingi pemakaman ya. Di sana standby sampai jam berapa ya, dari Pak Camat juga. Nah gitu. Artinya tadi yang saya selalu tanyakan, keluarga siap enggak? Ternyata siap, hingga akhirnya berjalan dan pemulasaraannya pun beres kan gitu ya. Nah setelah itu tugas puskesmas adalah memfollow up. Jadi kasus-kasus itu kan tidak tunggal kalau COVID. Kita itu fungsi puskesmas adalah memutuskan rantai penularan. Jadi dari bapak yang dinyatakan oleh rumah sakit itu COVID, kita selusuri pelacakan kasus, siapa kontaknya, sampai ada sekitar 7 orang yang didata oleh bidan desa termasuk kontak erat ya. Nah, selanjutnya tugasnya apa adalah melakukan swab massal. Kita di sini swab itu gratis ya. Jadi kita pelacakan kasus itu kan banyak ya Pak ya, termasuk tidak hanya pada dan saja, sebetulnya yang sebelum-sebelumnya pun kita semua sampai sebelumnya ada 47 orang gitu ya. Terus kita massal juga yang sebelumnya rapid di daerah misalnya Mekargali sampai 120 orang. Nah itu semua gratis, kita tidak adakan pungutan ya. Nah tatkala sudah ditetapkan tanggal hari Selasa, tanggal berapa Pak kemarin teh? Nah Selasa 28 kemarin ya, Selasa Oktober. Terus Bu Bidan, mana yang mau di swab? Dok, ternyata mereka nggak mau, mereka bertanya ini itu ya. Oke lah kalau begitu kita pending dulu gitu ya, karena petugasnya kan harus disiapkan. Nah pending dulu, mereka ingin bertanya soal hasil. Nah yang ingin saya sampaikan di sini Pak, kita ranahnya puskesmas ya, dan semua punya ada jalur koordinasi, tetapi koordinasi itu tidak semudah yang dibayangkan. Artinya untuk tahu status seseorang saja kita kan jalurnya, saya sudah sampaikan ini ke forum COVID kabupaten gitu, ditunggu katanya. Terus ke rumah sakit juga ya untuk bertanya mana hasil bukti ini contoh ya Pak ya. Nah, hasil lab ya. Jadi ini saya Pak ya. Nah, jadi masyarakat itu kan memang tidak tahu bagaimana alur yang kita tempuh ya. Artinya swab yang kita ambil sampelnya, misal kami swab tanggal 13 ya. Kami tanggal 13 swab diambil. Di sini Puskesmas Ciranjang semua karyawan sudah dilakukan swab, karena apa? Kita kan interaksi dengan masyarakat. Kalau kita positif, kita punya beban moral kepada masyarakat. Kita bisa menularkan ya, sehingga kita secara berkala ini dilakukan. Nah, swab ini tanggal 13 kita diambil, sampelnya masuk ke dinas, dari dinas ke Labkesda provinsi ya. Nah, kita bisa bayangkan berapa ribu yang masuk ke sana, sehingga kita tidak bisa memastikan kepada pasien kapan hasilnya bisa diterima. Ini pun kita baru nerima di tanggal antara 20-an lebih ya Pak ya, seminggu lebih untuk menerima hasil ini ya. Nah itu, jadi
Ada dua yang harus dipahami kalau mau konfirmasi untuk pasien dadan ini. Mangga silakan. Yang pertama, saya ingin tahu siapa yang mentarif 900.000 ke pasien di pihak puskesmas, karena saya pastikan kita tidak pernah melakukan pemungutan secara liar. Yang kedua, untuk tahu kasus padadan ini, padadan adalah pegangan rumah sakit. Jadi pasien-pasien yang meninggal itu ada pegangan rumah sakit. Rumah sakit memiliki manajemen tersendiri Bapak dalam mengelola pasien ya, dan itu kita jadi punya ranah masing-masing ya, rumah sakit mengelola tata laksana COVID supaya sembuh ya. Nah, kita puskesmas itu adalah yang pelacakan kasusnya gitu. Kalau kita memang sering dikonfirmasi masyarakat, dok pasien ini di rumah sakit gimana? Mau bagaimanapun kita hanya menyambung lidah ya. Jadi kita hanya menyampaikan sok atuh keluarga ada koordinasi dengan DPJP-nya, misal pasiennya masih dirawat, pasien masih dirawat di RSDH misalnya, kita bagaimanapun nggak bisa akses informasi tentang itu ya, tentang COVID, dia positif enggaknya, kapan, segala macamnya. Maka keluarga ada koordinasi, nanya, kan keluarga suka ditanya ya, mau konsultasi dengan DPJP. DPJP itu dokter penanggung jawab pasien yang memegang pasiennya, yang tahu secara klinis pasiennya itu sudah ada perbaikan atau tidak, atau status COVID-nya bagaimana. Itu berarti di rumah sakit Cianjur ya? Tergantung ya. Kalau pasiennya memang dirawat di RSDH ya di RSDH, kalau di Cianjur ya di RSUD. Jadi kita seolah-olah menutupi kasus itu karena kita no comment, kita nggak bisa bicara apa-apa Pak. Misal kita concern terhadap tugas kita. Saya dapat informasi dari rumah sakit, kan kita mana mungkin begini, kata siapa COVID, mana buktinya, pasien sudah meninggal, sudah diantar. Terus kalau kita nggak action bagaimana? Toh pasien keluarga sudah setuju dengan pemulasaran COVID. Nah, mangga di lapangan dikonfirmasi, itu yang bisa saya pertanggungjawabkan insya Allah gitu ya. Tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang dikurangkan. Ini semua menjadi pekerjaan kita sehari-hari gitu, dan ini semua menjadi komitmen kita. Nah, kemarin saya pernah kontak tapi via telepon ya, ke keluarganya ibu, bapak COVID tena. Memang teu aya bukti tertulis, tetapi itu dari hasil rumah sakit. Nah, keuntungannya apa? Ibu diperiksa. Keuntungannya kalau bapak laras COVID, ibu diparios supados ibu henteu katularan. Kalau bapak tidak COVID, ibu masih tetap bermanfaat gitu, karena ini adalah pemeriksaan. Walaupun bapak tidak COVID, ibu sudah diperiksa, ternyata alhamdulillah negatif, orang teregreg, dan itu tidak ada biaya apapun. Kalau ibu mau melaksanakan secara mandiri, mangga ibu ada di Kimia Farma atau yang lain, itu kalau secara mandiri bisa 1,5 juta sampai 2 juta, kita tahu biaya sendiri gitu ya. Sendiri. Dan ada kemarin edaran ya dari kementerian maksimal di 900-nya itu. Jadi option itu kita sampaikan, kalau kita melakukan biaya sendiri ya itu yang harus kita bayarkan, kita tanggung ya. Kita tanggung. Tetapi kalau puskesmas, karena kita memang targetnya adalah masyarakat di wilayah kita ayomi gitu, tidak ada pembiayaan gitu. Jadi kan masyarakat gratis gitu ya. Gratis Pak. Di angka 900 itu kalau mandiri tidak pernah kita tidak. Ya mudah-mudahan insya Allah sih di luar pengamatan saya tidak ada teman-teman saya yang ini ya, yang nakal ya, karena apalagi COVID. Adapun soal santunan segala macam itu betul-betul tidak kita tahu ya, bagaimana. Seperti misalnya di isolasi aja, saya mengedukasi pasien Pak untuk dibawa ke Bumi Ciherang sebagai pusat isolasi kabupaten, itu sangat susahnya gitu. Tapi tatkala mereka mengalami sendiri itu Masya Allah, mereka itu ditanggung dari segala macamnya, sampai pulang dengan kondisi bawa rapot bahwa saya bebas COVID, itu kan luar biasa. Nah, hal-hal itu masyarakat yang
dengarnya sepotong-sepotong, jadi akhirnya ada simpang siur, apalagi mungkin pemberitaannya tidak utuh gitu. Itulah yang mungkin akhirnya ketakutan dan konfrontatif. Mangga silakan, saya bersyukur Bapak bisa ada komunikasi, karena kalau di masyarakat tanpa ada penyelesaian jadi akhirnya hoax, rumor berkembang yang tidak benar, itu kan yang menjadi hambatan juga untuk penyelenggaraan pemutusan rantai mata. Nah, COVID itu kan ada tahap pemeriksaan, dan yang lebih spesifik adalah dengan PCR ya, dengan diambil swab di nasofaringnya gitu ya. Kan ada yang di darah, ada yang di sediaan ya Pak ya. Nah, kita ini aja Pak ya, punten ini mah masukan dan pencerahan ya. Jadi COVID itu kan ditemukannya kuman virus COVID dalam tubuh. Dia bisa muncul menjadi sebuah gejala penyakit yang berat, atau dia tidak sama sekali muncul gitu. Jadi yang di Bumi Ciherang atau yang mana COVID positif, dia tuh seger, jag-jag, teh naon ya. Misalnya ada yang parah tapi pas dicek negatif, berarti bukan COVID. Nah, Pak Dadan, barusan saya dapat informasi dari dokter, ini dokter di rumah sakit ya, baru yang menangani almarhum, bukan manajemennya. Ya. Jadi kan pahamilah rumah sakit seluas itu punya manajemen sendiri. Dikonfirmasi memang positif, tapi surat resminya, mengingat hari ini adalah tanggal libur, jadi kan kita nggak sembarangan ngeluarin hasil ya Pak ya. Ya apalagi sembarangan, nggak sembarangan aja jadi masalah ya. Jadi harus ada tanda tangan dari kopnya adalah dari Dinas Kesehatan sama tim gugus tugas dari kabupaten. Seperti ini saja, ini kan dari laboratorium provinsi, ada ya tanda tangan surat resmi. Nah, ya itu. Jadi ini saran saya Pak untuk intensif juga ya. Artinya kalau berhubungannya dengan masyarakat itu nggak bisa kita kendalikan. Omongan satu ada anomalinya sampai sekian derajat gitu ya, itu kan mangga. Justru kalaupun perlu itu datang dan bertatap muka dan duduk bersama, itu tidak jadi masalah. Koordinasi dengan Pak Kadesnya, biar pendekatannya secara kewilayahan itu Pak Lurahnya, Pak Kadesnya gitu. Jadi apa yang disampaikan pihak keluarga terkait ada biaya swab sebesar 900.000 itu gimana Bu penjelasannya dari pihak puskesmas sendiri? Gini, kemarin waktu itu tadi yang saya sampaikan, Ibu ini perlu diperiksa gitu ya untuk memutus rantai. Kalau Ibu periksa mandiri keluar swab ingin sendiri itu punya biaya. Kalau di sini kan gratis gitu. Itu ada space yang kepotong di sana, kebaca ya sama Bapak juga. Masa nggak diperiksa terus diminta uang gitu kan? Tetapi kalau periksa keluar, yaitu 900 itu kan biaya tarif nasional. 900 segitu ya, artinya ya kenapa kita tidak memanfaatkan fasilitas yang ada yang diberikan saat ini gratis gitu, itu ya, dengan gratis itu gitu. Mangga silakan. Enggak, di gugus tugas aja mungkin Bapak bisa jubir Cianjur kan, Dr. Yusman, silakan Bapak konfirmasi. Kalau kami di sini ya karena kita adalah satu tubuh ya di Dinas Kesehatan, insya Allah sih masyarakat mah tinggal pendekatan kita mungkin jadi ada yang ya tadi miskomunikasi kan ya, dan mungkin tadi ada faktor lain yang ngomporin gitu Pak. Soalnya sebelumnya kan mereka udah setuju tapi jadi berubah pikir gitu. Isu dari masyarakat ya, berita dari masyarakat bahwa masyarakat ini kalau ke rumah sakit itu mereka sakit flu aja di COVID kan, itu gimana Pak? Ya. Dari pemberitaan ada yang disebut dengan general consent Pak. Jadi setiap pasien yang akan dirawat biasanya di awal itu disuguhi tanda tangan sebagai persetujuan bahwa pasien itu bersedia dirawat. Memang untuk pasien dengan suspek COVID itu tidak bisa general consent itu dilakukan di awal bahwa ini pasien adalah pasien COVID, tidak bisa didiagnosa seperti itu, karena seperti tadi disebutkan oleh Dr. Lena bahwa untuk mendiagnosa itu butuh waktu gitu.
walaupun memang gejalanya sudah khas, sudah ada tanda-tandanya, tidak bisa serta-merta oh ini pasien COVID gitu. Harus nunggu hasil lab terlebih dahulu dan banyak proses yang harus dilalui. Jadi memang karena ketidaktahuan masyarakat atau mungkin karena inform konsennya yang kurang teliti, jadi seolah-olah masyarakat disuguhi oh saya harus menandatangani bahwa saya pasiennya adalah COVID gitu. Bukan seperti itu, karena memang prosedurnya memang pasien disuguhi inform konsen terlebih dahulu bahwa pasien harus dirawat misalnya. Adapun mungkin masyarakat mengatakan bahwa saya di-COVID-kan, bahwa keluarga saya di-COVID-kan karena ketidaktahuan atau informasi yang kurang jelas bahwa pasien adalah COVID atau bukan. Yang sebagai ajas kehati-hatian dari rumah sakit, daripada ini pasien nanti sebelum keluar hasil lab hasilnya positif, kita sangka ini kita perlakukan sebagai pasien bukan COVID, akan berapa banyak pasien yang ditulari oleh virus tersebut. Jadi sebagai ajas kehati-hatian, perlakukan terlebih dahulu pasien dengan gejala tertentu yang tanda dan gejalanya nyerempet ke COVID sambil nunggu kita lakukan protokol kesehatan penanganan COVID, mungkin seperti itu. Nah, stigma di masyarakat malah jadi salah gitu. Nah, untuk itu saya mohon dari pihak PES juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak serta-merta diagnosa itu muncul, butuh proses, dan stigma-stigma bahwa keluarga saya di-COVID-kan itu sebagai salah satu ajas kehati-hatian, bukan di-COVID-kan. Kehati-hatian daripada nanti penyebar ya, penyebaran, Mas.